Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul bersama. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk saya. Tujuan kita kumpul hari ini adalah saya ingin mendapatkan masukan dari perencanaan pembelajaran yang saya buat. Saya akan menyampaikan mapel IPAS, materinya adalah sistem saraf kabel panjang di tubuh kita. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan menyimak video pembelajaran, kemudian permainan kalimat rumpang dan games woodball tentang sistem saraf, siswa mampu mengenal sistem saraf dan fungsinya dengan baik. Dengan melakukan eksperimen, siswa mampu mengidentifikasi bagaimana sistem saraf mengkoordinasikan semua respon gerak anggota tubuh dengan tepat. Simpelnya, nanti siswa akan saya ajak untuk melakukan eksperimen sederhana seperti mencoba menggerakkan bagian tubuh, tangan misalkan didekatkan ke api, kemudian didekatkan menggenggam es batu, dan tangan kanan mencubit tangan kiri. Kemudian diamati responnya. Kira-kira kuat berapa detik dalam menahan respon tersebut. Hal ini bertujuan agar siswa mampu merasakan dan memahami secara langsung bagaimana sistem saraf itu berfungsi. Nah, dari perencanaan pembelajaran yang saya buat ini, saya harap hari ini saya akan mendapatkan masukan dari teman-teman. Monggo barangkali ada yang memberikan masukan untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Iqbal, mohon maaf, Ya, bolehkah saya memberikan masukan tentang perencanaan pembelajaran? oke, boleh, Abdul, silakan. Coba ulangi lagi tujuan pembelajaran yang ingin Pak Iqbal capai. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada hari ini adalah dengan menyimak video pembelajaran, dengan melengkapi kalimat rumpang, kemudian ada games woodball tentang sistem saraf. Siswa diharapkan mampu mengenal sistem saraf dan fungsinya dengan baik. Kemudian dengan melakukan eksperimen, nantinya siswa mampu mengidentifikasi bagaimana sistem saraf itu mengkoordinasikan semua respon gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh dengan tepat. Begitu Pak Abdul. Kemudian ini Pak Iqbal, apa yang akan menjadi point of view dalam pembelajaran ini agar tujuan tersebut bisa tercapai? Point of view-nya adalah di dalam pembelajaran itu nanti saya akan menyeting agar siswa menyimak video pembelajaran, kemudian setelah itu siswa melengkapi kalimat rumpang yang sudah saya bikin, dan nanti siswa akan aktif dalam games woodball tentang sistem saraf. Untuk lebih memberikan pembelajaran bermakna, kemudian akan saya ajak siswa melakukan praktikum dengan mendekatkan tangan ke atas api, kemudian siswa menggenggam es batu, dan yang ketiga siswa mencubit tangan kirinya sendiri agar diamati kekuatan daya tangan itu terhadap respon tersebut Pak. Terus kemudian ini Pak Iqbal, apakah isi kurikulum relevan dan bermakna pada tingkat yang sesuai dengan tahap pembelajaran dan pengetahuan semua peserta didik, termasuk peserta didik dengan disabilitas? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kurikulum sudah sangat sesuai dan dapat untuk menampung termasuk disabilitas. Contohnya di dalam kelas saya, kelas 6 itu ada satu siswa yang masuk dalam kategori peserta didik dengan disabilitas, di mana sudah kelas 6 tapi baru mampu membaca dengan mengeja. Oleh karena itu dalam tahapan pembelajaran nanti ada proses menonton video, di mana dengan menonton itu dia bisa melihat dan mendengarkan narasi yang diucapkan oleh pengisi video tersebut, sehingga saya harap siswa ini dapat memahami materi dari video dan suara pengisi video tersebut. Dalam kegiatan pembelajaran nanti juga akan ada praktikum. Saya yakin siswa saya akan lebih memahami materi yang dipelajari pada hari ini, yaitu tentang
kerja sistem saraf. Lalu apakah kontennya akan disajikan secara efektif dan dengan cara yang menarik menggunakan berbagai metode? Ya, terima kasih. Untuk konten tadi jelas saya menerapkan ada video pembelajaran, ada permainan kalimat rumpang, ada game word. Nah, dengan itu diharapkan metode yang saya terapkan bisa berjalan. Yaitu yang saya terapkan adalah evidence informed, yaitu pendekatan yang diharapkan efektif dapat membangun pembelajaran yang inklusif untuk seluruh siswa dan responsif dan menggabungkan berbagai strategi, yaitu adanya saya menggabungkan dua, pembelajaran kooperatif dan pembelajaran metakognitif. Di mana pembelajaran kooperatif ini strategi yang melibatkan siswa bekerja secara kelompok-kelompok kecil. Tadi nanti ada praktikumnya seperti itu. Kemudian ada pembagian peran. Kemudian secara metakognitif adalah bahwa nanti siswa ada merencanakan. Artinya siswa itu merencanakan satu, siapa dulu yang merasakan mendapatkan tangan kapi, kemudian menggenggam siapa dulu, kemudian siswa diharapkan ada yang memantau, kemudian mengevaluasi proses pembelajaran itu. Dan diharapkan dengan dua pendekatan ini bisa menyampaikan lebih paham tentang materi yang hari ini akan saya sampaikan. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Cukup Pak Iqbal. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, giliran saya ya Pak Iqbal ya. Ya, silakan Bu Uci. Saya mau bertanya, Iya. apakah kurikulumnya cukup menantang dan mampu mendorong minat peserta didik? Oh iya, kurikulum merdeka yang kita jalankan saat ini memang sangat memberikan ruang yang sangat luas kepada kita selaku guru untuk bereksplorasi dalam pembelajaran, di mana diharapkan guru nanti mampu menerapkan beragam metode, beragam pendekatan agar materi dapat tersampaikan dan dapat terserap dengan baik oleh seluruh siswa dengan sebaik-baik. Begitu. Oke, selanjutnya, apakah beban kerja sudah sesuai, tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan? Oh ya. Untuk beban kerja saya rasa sudah sesuai menurut aturan, juga menurut kemampuan dari kita selaku pendidik. Itu Bu Ci. Baik, selanjutnya, apakah kurikulum mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang relevan terkait dengan program dan perkembangan semua peserta didik, termasuk peserta didik yang menyandang disabilitas? Oh, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang memang kurikulum yang sudah kami buat dengan kepala sekolah itu ya sudah mengembangkan pengetahuan, menggunakan keterampilan dan pengalaman yang relevan terkait dengan program dan perkembangan semua peserta didik, termasuk adalah peserta didik penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran yang di dalamnya beragam aktivitas, mulai dari menyimak video pembelajaran, adanya game-game termasuk mengisi kalimat rumpang, game-board, dan yang diharapkan adalah adanya praktikum di setiap pembelajaran. Artinya siswa diharapkan mampu mengalami secara langsung pembelajaran pada hari itu. Itu Bu Uci. Terakhir nih Pak Iqbal ya, apakah peserta didik memanfaatkan dukungan dan sumber daya dalam pembelajaran? Ya, terima kasih. Bahwa memang sekolah kita itu kan sudah punya LCD, ada internet, dan juga laptop, ada sinyal wifi, dan di situ bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran, khususnya ketika kita membutuhkan penilaian yang bersifat permainan, misalkan dengan puisis gitu ya Bu Uci. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Uci. Maaf Pak, saya Iya. boleh bertanya? Oh iya, silakan Bu Imas ya. Berdasarkan asumsi pembelajaran yang tadi dijelaskan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Satu, tentang apakah metode asesmen jelas, transparan dan valid? Nanti dalam pembelajaran saya menerapkan metode asesmennya adalah performance assessment, di mana tujuannya adalah menilai keaktifan siswa. Di situ saya akan menerapkan kegiatan diskusi kelompok dan ada kegiatan praktikum, dan di situ juga saya bisa menilai
penilaian sikap spiritualnya, sikap sosialnya, interaksi dengan sesama siswa, dan pengetahuannya nanti dengan soal kuisis. Apakah kriteria asesmen aksesibel oleh peserta didik? Oh iya, sangat bisa diakses oleh peserta didik. Akan saya tampangkan khususnya nanti ketika di kuisis, karena di situ tujuan utamanya adalah agar siswa merasa termotivasi untuk saling berlomba. Itu Bu Imas. Terus apakah kriteria asesmen secara konstruktif selaras dengan kegiatan belajar mengajar dan hasil pembelajaran yang diinginkan? Iya. Bahwa asesmen yang saya terapkan selaras dengan kegiatan pembelajaran yang diinginkan, dan diharapkan nanti tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Begitu Bapak Abdul, Ibu Suci, dan Ibu Imas. Ada lagi masukannya? Kiranya cukup. Oke, terima kasih atas masukan pada hari ini. Saya mohon doanya agar hari ini perencanaan pembelajaran yang saya bikin bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada dan target pembelajaran bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.